Halo semua, selamat datang di channel Milo Montang. Dalam video kali ini, aku mau sharingkan ke kalian tentang pengalaman aku sudah menjalankan pengangkatan tumor payudara jinak atau yang biasa disebut sebagai FAM atau fibroadenoma mamae. Nah, biasanya tumor jinak payudara ini terjadi pada wanita di usia 15-35 tahun. Dan kebanyakan tidak menyadarinya. Karena kenapa? Karena ya memang tidak berasa sakit ya. Dan itu sesuai dengan pengalaman aku pada waktu sebelum pengangkatan. Kenapa akhirnya bisa terdeteksi? Jadi ceritanya di kantor aku biasanya memang secara tahunan katanya ada pemeriksaan kesehatan. Dan sejak aku masuk pun memang demikian. Ada pemeriksaan kesehatan rutin seperti cek darah, kolesterol, gula. Nah, kebetulan pada waktu itu di 2014 atau 2015 ya, aku agak lupa, antara 2 tahun itu ada pengecekan untuk payudara. Ya udahlah ya kan, karena mikirnya nggak ada apa-apa, santai aja gitu kan. Ketika masuk di ruang pemeriksaan, bertemu dengan operator untuk alatnya, dia bilang gitu kayak, ini kok ada yang goyang gitu ya, ini ada yang bejendol loh. Terus aku kayak, iya ya, ya ini goyang-goyang, dia bilang kayak gitu. Terus kayak aku udah mulai nanya akhirnya, jadi nggak bagus ya. Terus ada penyakit ya, gue bilang gitu kan. Terus kayak ya udah nanti lihat hasilnya aja ya, dia bilang kayak gitu. Beberapa hari setelahnya mereka yang punya masalah itu dipanggil, termasuk aku. Ternyata dengan adanya jendolan yang goyang-goyang tersebut di payudara itu merupakan satu indikasi adanya penyakit. Ya udahlah, akhirnya aku tanya lah ya, ini bahaya nggak dok? Terus dokternya bilang, ya baiknya diperiksa sih, karena kalau dari hasil pemeriksaan kemarin, indikasinya adalah tumor payudara jinak atau yang biasa disebut FAM. Terus aku kayak, jinak, berarti nggak ganas dong ya? Ya udah dok, baiknya ke dokter mana ya? Ya coba aja lah ke dokter di daerah Cibubur. Terus aku kaget, dokter Cibubur ya, namanya siapa? Ya udah akhirnya aku tulis nama rumah sakitnya sama nama dokternya. Tapi karena aku waktu itu nggak kepikiran ya, mikirnya kan jinak ini nggak ada masalah lah, terus nggak sakit dan nggak mengganggu. Plus aku jadi males untuk ngecek lagi tuh karena pada saat itu aku tempat kerjanya ditempatin di daerah Jatake, Tangerang. Itu aja aku bisa berangkat pagi banget, pulang malam karena jauh jaraknya, kayak lintas daerah gitu ya. Nah, aku naik bus lah, naik omprengan, bolak-balik, nggak ada waktu gitu buat meriksa. Dan kebanyakan kayak yang aku tahu waktu itu dokter-dokter spesialis itu ya di jam-jam dan hari kerja gitu ya. Ya udahlah, aku nggak periksa. Santai. Mulai masuk tahun 2021, aku mulai deg-degan karena tiba-tiba kepikiran, bentar. Coba gue pegang gitu kan. Aku pegang lah waktu itu di payudara sebelah kiri. Kok kayaknya tambah gede ya gitu kan. Kayak kok jendolannya kayak tambah gede. Takut sendiri rasanya gitu kayak ya udah deh, nggak bisa begini nih, gue harus periksa. Kayak sekitar bulan Maret apa April gitu ya. Aku periksa ke dokter spesialis terkait. Dokternya bilang, dokter periksa juga sama ya, dia pegang. Terus dia bilang, ya udah deh, biar lebih yakin lagi. Untuk mastiin, aku dikasih pengantar lah ke radiologi untuk periksa. Akhirnya periksa, dan jang benar aja. Balik ke dokternya, memang ini adalah tumor payudara. Tapi belum ketahuan nih, apakah benar-benar jinak atau ternyata ganas. Dan untuk mengetahuinya ya memang harus diangkat dulu. Karena setelah diangkat kan baru bisa dianalisa lebih lanjut, yaitu ganas atau enggak. Ya udahlah kan kayak, dokter, apa memang beneran harus diangkat? Ya ini harus secepatnya gitu, karena posisi tumornya itu kebetulan di belakang puting. Kenapa jadinya harus cepat-cepat? Karena ketika dia membesar gitu ya, atau mungkin sesuatu yang berbahaya, itu akan mengganggu ketika misalkan ya punya anak terus ingin menyusui, itu akan mengganggu saluran di sana. Baiknya cepetan diangkat lah. Udah tuh aku kayak mikir, waduh biayanya berapa nih kan, kayaknya mahal banget, gimana caranya nih, apalagi namanya operasi gitu ya. Akhirnya aku duduk dulu di depan ruang tunggunya setelah keluar dari dokter. Aku coba kontak ke kakak sepupu aku yang kebetulan dokter dan tinggalnya di Jakarta. Aku bilang, ya aku habis dari dokter ini, terus dapat diagnosanya dan hasil pemeriksaannya ada tumor payudara. Dari beliau langsung bilang,
udah coba cari lagi second opinion biar tahu maksudnya apakah benar-benar mesti diangkat atau enggak. Kebetulan syukur banget Kak Oya ini mau nemenin aku. Akhirnya aku kesana lah ya, udah cari nama dokter dan lain-lain. Dateng lah, terus akhirnya ditemenin lah sama Kak Oya. Kita masuk, kita tanya, dan ya dokternya sama gitu. Dokternya bilang juga memang ini harus diangkat. Terus ditanyalah sama kakakku yang ini, dia bilang operasinya sendiri tuh bisa nggak menyayat, melintang nggak ya gitu kan katanya. Oh iya, ini bisa dibikin lebih rapi kok, nanti dibukanya itu yang di dekat putingnya, jadi nanti ketika dijahit nggak gitu kelihatan. Ya udahlah, dua dokter sudah menyatakan bahwa harus dioperasi. Aku tanyalah untuk biaya tersebut, bikin kayak pengantar, terus kemudian aku nanya lah ke bagian lebih lanjutnya, dia administrasi untuk totalan biaya dan lain-lain, tapi ternyata ada yang belum bisa dikasih tahu gitu, harus bener-bener kayak fix baru dia keluarin biayanya. Dokter ini pun ngasih opsi juga, beliau ada rumah sakit lain, tempat dia praktek di tempat lain, kita coba datengin. Terus dapatlah di situ kan lebih jelas ya, ada estimasi biayanya dan lebih mudah gitu untuk dibantu proses keasuransinya. Dan estimasi biayanya mengagetkan karena nilainya gede banget. Waktu itu sekitar 40 something lah, ya lebih lah 40 something. Terus aku langsung, aduh gimana nih, oh iya kantor kan ada kasih asuransi untuk rawat inap. Terus aku langsung buru-buru nanya, plafon aku berapa ya gitu kan, namanya juga karyawan biasa kan. Aku takut banget gak nyampe, oh plafonnya 60 nih gitu kan, kayak oh iya masih ada sisa nih. Cuman pada saat itu tuh 40 something itu belum termasuk biaya lain-lain gitu yang nanti muncul setelah tindakan. Terus kayak aduh gimana nih gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya aku konsultasi lagi ke Kak Oya, disarankan ya udah coba aja deh di rumah sakit Lampung, pasti lebih murah, jauh lebih murah daripada di Jakarta. Karena kebetulan ada saudaraku juga di Lampung, aku minta tolong juga sama kakak sepupuku yang satu lagi, minta bantu diurus, dan alhamdulillah puji Tuhan akhirnya langsung keluar tuh tanggal estimasi untuk tanggal operasi. Jadi nggak berapa lama aku berangkatlah ke Lampung. Nah di sana ikutin prosedur lah, waktu itu kan lagi zamannya COVID kan, jadi harus PCR lah, pas segala macam, pokoknya semua aku ikutin. Akhirnya masuklah aku ke rumah sakit untuk mulai persiapan operasi. Udah masuk ke kamar, terus ambil tes darah dulu, dicek apakah ada alergi atau enggak, pokoknya kayak gitu-gitulah standarnya. Kemudian nunggu, dan setelah itu udah periksa segala macem, habis itu ke bagian anestesi, ditanya-tanya lah segala macem kayak gitu. Dicek oke, dari anestesi juga udah oke. Malamnya atau jam berapa gitu ya, akhirnya aku masuklah ke ruang operasi. Jujur sih di ruang operasi itu dingin banget gitu, apalagi aku orang yang beser, jadi aku bilang bentar ya mau ke toilet dulu gitu kan. Akhirnya kayak ya udah cukup. Akhirnya tiduran, dan di tiduran itu berasa bener-bener dingin banget. Aku masih kayak menggigil, ini aduh AC-nya bisa dikecilin dulu nggak ya atau apa gitu kan. Kayak akhirnya dokternya masuk, terus kayak seingat aku kayaknya sempat dikecilin dikit dulu kali ya, sebelum akhirnya aku dibius. Mungkin pas dibius kayaknya didinginin lagi. Tapi benar-benar itu pertama kalinya masuk ruang operasi dan dingin banget. Setelah dioperasi, terus nggak berapa lama tuh aku kayak agak-agak sadar gitu ya, bisa buka mata tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku berasa gitu ya, kayak bisa buka mata gitu, kayak sayu-sayu, kayak cuma ngeliat tapi nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma berasa jalan gitu. Lagi ada di bednya itu lagi dibawa balik ke kamar aku, ternyata setelah dari ruang operasi dibawa zrrrt, pokoknya bunyi lah. Terus kayak aku lihat ada beberapa perawat ya kan. Akhirnya aku sampai di kamar juga, kayaknya aku lihat bayang-bayang ada tante aku, ada suaranya juga. Nggak berapa lama tuh aku muntah gitu, kayak muntah tapi aku nggak bisa gerak, aku nggak bisa ngapa-ngapain, kayak terus kayak ya udah ini aja gitu, kayak luber-luber di muka. Terus akhirnya ya dilapin ya, pokoknya dibersihin sama tante aku. Aduh makasih banget, kalian tuh keluarga yang sangat baik. Gak lama mungkin aku tidur lah ya, udah bangun, terus juga belum bisa terlalu ngapa-ngapain, juga air liur tuh kayak aku nggak bisa kontrol ya,
kayak aku nggak bisa kontrol, ya udah kayak keluar aja terus nanti dilapin. Mungkin efek dari obat biusnya ya, anestesinya gitu, kayak aku benar-benar gak berdaya waktu itu. Aku lupa berapa jam setelahnya akhirnya aku bisa ngomong ya, bisa ngomong, bisa apa gitu kan, kayak sadar terus kayak pengen pipis. Jadinya pas itu aku langsung bentar di dada aku tuh kayak ada yang ketempel gitu kan, ditempelin. Kok dua-duanya? Aku baru sadar, padahal kan yang dibilang dada kiri doang. Dari rujukan tuh dibilangnya dada kiri doang. Terus ya udah pas bilang, kok dada kanan juga ada selotipnya gitu ya, ada perbannya, tapi kayak ya udahlah. Dan akhirnya kayak kakak sepupu aku datang yang satu lagi cerita, ternyata si dokter aku ini yang melakukan tindakan penasaran kan, mungkin kan dia ngelihat dari hasil pemeriksaannya, dibilang di kanan memang ada juga, tapi kecil, dan itu kemungkinan kista gitu. Seingat aku ya, dari omongan dokter-dokter sebelumnya, itu kemungkinan kista doang gitu kan. Tapi ternyata karena dokter aku yang ini dia penasaran gitu ya, dan khawatir, pas dibuka ternyata itu juga tumor. Untung banget makanya. Jadi beliau, terima kasih banget, beliau mau gitu ya, mau kepikiran untuk periksa, dan akhirnya dua-dua diangkat. Jadi yang satu diameternya kalau nggak salah sekitar 3 cm-an lah. 3 cm-an, yang satu lagi lebih kecil. Aku lupa berapa. Dan aku dikasih lihat fotonya sama Kaita. Jadi ya gitu, nggak berapa lama udah mulai bisa lah ya, sadar, terus juga makan, ya kan. Awalnya masih disuapin, terus lama-lama bisa sendiri juga. Terus juga pipis, kayak pelan-pelan banget bawanya. Dan akhirnya ada berita baik setelah dicek, untungnya hasil dari labnya tumor tersebut memang tumor jinak. Yeay. Jadi aku udah nggak ada kekhawatiran lagi sih memang setelah saat itu. Pelajarannya apa ya yang pengen aku sharingkan ke teman-teman? Yang pertama, kalian itu harus selalu sadar. Maksudnya sadar tuh gimana? Jangan pernah mengabaikan tanda-tanda kecil yang kalian alami. Misalkan kayak kalian nih lagi mandi gitu ya, lagi mandi terus gosok-gosok nih, kenapa ya kok ada benjolan gitu kan. Kan kalau kalian tahu biasa di sosialisasi ada yang namanya gerakan sadari gitu kan. Kita misalkan angkat tangan, nanti kan kelihatan kita pegang-pegang, di sini kita raba, ada sesuatu yang berjendol atau enggak kayak gitu. Itu kalian harus aware. Bukan artinya ketakutan ya, bukan ketakutan sendiri, tetapi aware untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan. Nggak ada masalah kalian pegang-pegang nih, ada yang nonjol nggak ya, ada bola atau ada sesuatu yang bergerak kayak gitu. Jadi kalian harus sadari. Kalau kalian merasa ada sakit juga, itu harus segera diperiksakan ke dokter. Jadi jangan sekedar googling aja, oke? Googling aja itu malah bisa bikin kalian semakin panik. Jadi ketika kalian sudah tahu, gue ada sakit nih, atau ada sesuatu yang nggak beres di badan gue, kalian boleh googling, tapi untuk mengetahui gitu ya, ini kira-kira kecenderungannya ke arah mana. Udah, cukup sampai di situ, kalian bawa langsung ke dokter, kalian konsultasikan. Oke, sekian sharing dari aku, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya tadi pesan aku,